Ikhwan fillah wa akhwatullah rahimakumullah, khusus para kiai, para alim ulama, para sesepuh dari sepuh, para haji sekalian, juga yang kita banggakan Ketua Takmir Masjid As-Salam dan sekedar pengurus, juga ini masih saling ibu-ibu terus ya. Iya, ketuanya ada. Siapa ketua Masjid Salimnya? Putih Bu Marwah. Angkat tangan Bu Marwah. Mana Bu Marwah? Oh di luar. Oh masih di luar. Masih di sini. Ibu Marwah, kita kali ini selaku ketua Masjid Taklim, namanya Masjid Taklim As-Salam, karena masjidnya namanya As-Salam. Oke, syukur Ibu Marwah dan juga ibu-ibu sekalian yang saya lihat ini awet muda semua ya. Saya lihat sekitar 30-an tahun semua ini ya. Oh, bermuncul. Tapi kalau pakai jilbab itu memang lebih muda 10 tahun tuh. Saya pernah ceramah semangat begini, kok ada akhwat yang lihat saya senyum-senyum terus. Wah, ada yang hasil saya nih. Itu saya seperti itu ya, istri saya sendiri ya. Kalau lebih muda. Oke, alhamdulillah sudah mulai penuh. Kita akan buka dulu acara kita, tabligh akbar kita pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kita akan dengarkan dulu sambutan dari tuan rumah, dari ketua takmir masjid kita. Baik, teman-teman masyhur, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Segala puji syukur bagi Allah semata yang telah memberikan kita rahmat bagi kita semua dengan menetapkan hidul Islam di dalam dada kita, sehingga kita pada pagi hari ini sangat ringan untuk mengadakan satu kajian pagi di dalam masjid yang mulia ini dan dalam tempat yang sangat mulia ini. Dalam selawat kami sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang dipilih oleh Allah sebagai teladan bagi kita semua, dan para sahabat-sahabatnya dan para siapapun yang ikut mengikuti di jalannya sampai yaumil qiyamah. Keberatan sabari dakwah Ustaz Cinta. Ini saya masih nama Ustaz Cinta ya. Kalau saya mendengar cinta itu bergetar ya. Nah, jelas gimana kita bisa mendapatkan kata-kata cinta. Ada bergetar dari kita kalau ada kata-kata cinta itu. Yaitu Ustaz Cinta Restu Sudiarto dan Ustaz Syekh Husin Jabir, yaitu Sulami Masjid Madinah. Saya sampaikan ada masalah kepada beliau dan kami merasakan sangat terhormat telah diperkenalkan dari bagian dari kepala awal beliau memberikan itu semua. Walaupun hanya bagian kecil dan kontribusi kami itu. Jamaah yang seperti Allah, seperti yang telah tertera di dalam edaran kami, yaitu bahwa tema kajian kali ini adalah meneladani manusia berakhlak Qur'ani, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita simak sehingga menjadi motivasi bagi kita untuk selalu istiqomah di jalannya, serta kita siapkan infak untuk kemanusiaan sebagai beban kita di akhir nanti. Akhirnya akan mohon maaf bila dalam penerimaan kami kurang berkenan dan kata-kata kami fasilitas yang kami sediakan masih kurang berkenan. Jangan maaf yang segera bersama. Bila itu berhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran untuk ketua takmir masjid kita, singkat, padat, namun berbobot, yang intinya motivasi kita semuanya untuk mencintai Rasulullah Muhammad SAW
semoga nantinya semuanya digolongkan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, kebahagiaan bagi kita bila saat ini di tengah-tengah kita ada syekh yang biasa hanya kita tonton di layar kaca di RCTI. Saat ini beliau hadir langsung. Ini asli, kalau tidak ini asli ya. Ini asli. Tadi beliau ada komentar mirip ya. Mungkin yang dimaksud mirip Syekh Ali Jabir. Beliau ini adik ketujuh Syekh Ali Jabir. Adik ketujuh berarti banyak banget saudaranya. Ada 12 bersaudara. Beliau 12 bersaudara. Syekh Husain ini adik ketujuh dan Masya Allah semuanya ahli Quran. Maka dengan berdekatan dengan beliau, semoga kita menjadi ahli Quran. Karena ahli Quran ini akan Allah masukkan ke dalam golongan Ahlullah, keluarganya Allah di antara manusia dan juga orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Husain Jabir menggantikan Syekh Ali Jabir mengasuh program Hafidz Indonesia di RCTI, dan beliau juga mengasuh program Tutup Jelang Buka Puasa, juga mengisi di Damai Indonesia TV One. Di luar on air TV, beliau juga keliling ke pelosok negeri bareng dengan kita. Ini sudah keliling yang ke-12 kalinya, dan setiap kali keliling kita sekitar 5-7 hari di 10 masjid, sekitar 10 masjid ya. Kemarin kita dari pagi langsung ke Magelang, langsung ke Klaten, langsung ke Gresik, langsung ke Lumajang. Jadi belum sempat istirahat ya. Jadi makanya agak sayu-sayu sedikit. Tapi kalau sudah ceramah di depan ibu-ibu, insya Allah semangat hatinya. Bapak Ibu sekalian, insya Allah nanti kita akan dengarkan tausiah dari beliau. Kalau saya nggak perlu tausiah cinta, Pak, karena saya khusus nanti untuk yang punya masalah cinta tinggal curhat ke nomor ini, kelihatan? Kelihatan ya. Karena saya biasa di TV begitu ya. Kalau ada ketik rek spasi jodoh, rek spasi cinta, itu saya ya. Saya ngasuh teknik Indosiar, klinik cinta Indosiar, Indahnya Cinta MNC TV, Curhat TV One, dan masih banyak lagi ya. Tapi khususnya memang kita bantu yang sedang sendirian, apakah janda, duda atau jomblo. Nanti jangan pulang dulu ketemu saya ya. Wonten boten mriki, rondo wonten boten. Rondo mriki wonten boten. Wonten pundi? Angkat isin ya dah, nanti yang mau konsultasi tentang cinta dan jodoh bisa ketemu saya langsung. Nah, kalau Al-Quran pakarnya beliau insya Allah ya. Tetapi ini karena dalam rangka menghadapi Rasulullah, kita ingat sebuah ayat surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu terus yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita sholawat sebentar, pelan-pelan saja, karena Allah dan malaikat juga bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salam-salam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ashrafal badru alaina, fahtafat minhu mithla husni ma ra'ayna qattu ya wajha sururi ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Nabi salam alaika salawatullah
dari Syekh Husain Jamil, faliyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله والشكر لله. Di waktu yang penuh berkah ini, waktu duha, kita bertemu di masjid yang luar biasa, Masjid As-Salam. Semoga orang yang selalu masuk Masjid As-Salam ini masuk surga Allah yang namanya Darussalam. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Ternyata walaupun jauh-jauh Lumajang ini, ibu-ibu walaupun nenek-nenek tetap cantik-cantik ya. Masya Allah, subhanallah. Alhamdulillah wa syukurillah. Tema yang luar biasa. Tema yang luar biasa yang bawa kita ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata begitu ditanya Siti Aisyah, wahai Siti Aisyah, bagaimana sikap akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siti Aisyah jawab, jawaban yang singkat tapi bermakna. Kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah adalah Quran, kata Siti Aisyah. Artinya apa? Quran itu punya sifat paling baik, paling sempurna, paling mulia. Allah sebut untuk Al-Quran sifat yang paling sempurna, yang paling agung, yang paling mulia. Semua sifat itu untuk Al-Quran. Di sini kata Siti Aisyah, Rasulullah akhlaknya Quran. Artinya akhlak paling baik, paling sempurna, paling mulia. Sangat pentingnya akhlak itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biar umatnya faham inti hidupanmu akhlak. Dunia ini akhlak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Aku diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya menyempurna akhlak. Untuk akhlak aja. Karena itu yang inginannya bukan cuma masuk surga, tapi harapannya lebih tinggi daripada itu. Yang ingin bukan cuma masuk surga, tapi di dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduk sama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di martabat paling tinggi di dalam surga. Jalur cepatnya, cara singkatnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinukum akhlaqa." Yang saya cintai dan paling dekat kepadaku hari kiamat, yang mulia akhlak paling mulia. Akhlak yang mulia dekat dengan Rasulullah.
Coba bayangkan. Artinya apa? Ibadah itu baik, ibadah itu bagus, salat itu baik, zikir itu baik, baca Al-Quran itu baik. Tapi kalau akhlaknya tidak ada, nol, tidak ada artinya. Sahabat cerita kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ada salah satu ibu terkenal, ibadahnya mantap, ibadahnya mantap, salatnya luar biasa, zikirnya luar biasa. Tapi ya Rasulullah, innaha tu'zi jiranaha, akhlaknya tidak baik sama tetangganya. Tapi kalau salat, mantap, zikirnya luar biasa, ibadah taatnya luar biasa. Tapi masalahnya apa? Sama tetangganya akhlaknya tak baik. Kata Rasulullah SAW, hiya finnar, dia di dalam api neraka jahannam. Salat, zikir, Quran, tapi akhlaknya buruk, menghancurkan semuanya, menghancurkan semuanya. Coba bayangkan, sangat penting akhlak. Karena itu Rasulullah SAW, yang Allah mengujikan Nabi-Nya, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Akhlak itu paling baik, paling sempurna akhlak Rasulullah SAW. Karena itu harus kita belajar akhlak yang sempurna seperti apa, akhlak yang mulia yang mana, bagaimana sikap akhlak Rasulullah sama istrinya, sama keluarganya, sama tetangganya, sama sahabatnya. Di Makkah gimana? Kalau di Madinah gimana sama orang Yahudi? Gimana cara Rasulullah punya akhlak yang baik, akhlak yang sempurna? Ternyata begitu kita baca sirah Rasulullah SAW, ternyata luar biasa. Kalau kita melihat Rasulullah di dalam rumahnya, kata Siti Aisyah, kana fi khidmati ahlihi, kana fi khidmati ahlihi, selalu bantu istrinya, selalu bantu istrinya. Wa yaghsibu na'lahu, dia bersihin sandalnya sendiri. Tahu artinya apa? Oh, istrinya kasihan, lagi capek, ya. Saya malam ini yang cuci piring, istirahat dulu. Saya cuci piring, ya. Istirahat. Saya sapu-sapu rumah saya. Istirahat aja. Kasihan, capek, istirahat. Sampai sepatunya dia yang bersihin sepatunya dengan tangannya sendiri. Saking tawadhu'nya dia. Selalu panggil istrinya dengan nama yang dia suka. Istrinya suka panggilan nama yang mana? Oh, istriku, sayangku, cintaku, hatiku. Oh, bunga, bunga. Suka itu kita panggil kesukaannya, menangkan hatinya. Sampai Rasulullah SAW menjaga perasaan istrinya biar senang hatinya. Ya, kalau Siti Aisyah bagi minum air atau minum apa aja, Rasulullah SAW cari bibirnya. Kalau di mana tadi bibirnya? Cari bibirnya. Romantis. Kalau kita sekarang gimana?
Tadi minum ya? Tadi minum dari ini ya? Beda. Jadi akhlaknya sempurna sama keluarganya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlihi. Paling baik antara kalian yang paling baik kepada istrinya. Dan aku yang paling baik kepada istri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Zaman ini, masalahnya zaman ini, kita sebagai laki-laki, kalau sama teman kita, di kantor kita, kerjaan kita, sama teman-teman kita, kita akhlak baik, senyum terus, tawadhu, bercanda-bercanda sama keluarga teman-teman kita. Tapi begitu pulang ke rumah, malah berubah menjadi seperti singa. Mana ini? Kenapa begini? Mana yang tadi barusan akhlaknya baik itu sama temannya dan teman kantor kata, si fulan ini mulia, si fulan ini adabnya, si fulan ini tawadhu. Kok jadi di rumah berubah? Kok begitu? Sama istrinya sendiri, sama anaknya sendiri. Begitu caranya. Begitu ketemu anak-anak kecil di luar, oh sayangku, Masya Allah, luar biasa, Masya Allah, kelas berapa sayangku, Masya Allah. Tapi sama anaknya sendiri mukul terus. Ini tak benar. Tak benar. Istri yang cantik, yang salihah, sama suaminya, ya, kalau istri yang salihah menenangkan hati suaminya masuk surga. Jadi mohon maaf banyak istri-istri kita, ya, kalau keluar dari rumah rapi sekali bajunya, bersih mukanya, wangi luar biasa. Tapi di dalam rumahnya begitu masuk suaminya sebagai hantu. Rambutnya begini, bawang. Ya Allah, gimana ini? Mana ini ibu yang barusan di luar pakaiannya rapi. Oh jangan. Ternyata sangat penting masalah akhlak suami kepada istrinya dan istri kepada suami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sahabatnya duduk sama-sama. Kata sahabat, kalau kita masuk majlis Rasulullah, kita belum lihat yang mana Rasulullah ya. Kerana duduknya sama, tempatnya sama, pakaiannya sama, tak kita tahu ini Rasulullah. Saking tawaduknya. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk, dia duduk di situ aja, di mana aja, tak apa-apa. Tidak harus di tempat ini yang tinggi atau kursi yang mewah atau tak. Mana ada dia masuk duduk di situ aja. Saking tawaduknya. Makan sama-sama dengan sahabatnya, bercanda sama sahabatnya, bukan cuma sama sahabatnya, sampai sama anak-anak yang kecil. Ya Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu bercanda sama anak namanya Abu Umair, sahabat Rasulullah, namanya Abu Umair anak kecil itu. Abu Umair itu punya burung kecil. Burung kecil itu, burungnya kesian mati. Meninggal dunia burungnya. Umair itu kelihatan sedih banget, kehilangan burungnya. Begitu Rasulullah setiap kali ketemu Rasulullah, ya Aba Umair, ma fa'ala Nuqair, ya Aba Umair, ma fa'ala Nuqair. Menenangkan hatinya. Anak kecil. Dalam riwayatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi berjalan di kota Madinah sama Abu Bakar As-Siddiq, sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tiba-tiba dalam perjalanan mereka datang anak perempuan kecil, umurnya kurang dari 10 tahun. Ya Rasulullah,
Ini Rasulullah. Tahu artinya apa? Kepala negara, presiden, raja, sama sahabat yang mulia Abu Bakar dan Umar, urusan umat ini. Mana datang anak kecil, ya Rasulullah, ada urusan. Dipegang tangan Rasulullah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut. Sahabatnya tunggu, Rasulullah ikut, dibawa sama perempuan anak kecil itu, dibawa tangannya, udah bagi. Rasulullah ikut sama perempuan itu sampai selesaikan hajatnya, baru balik lagi. Coba bayangkan, anak kecil. Jadi bukan sama anak yang dewasa atau orang yang besar atau orang berjabat, tapi seperti sama anak kecil juga tetap tawadhu'nya Rasulullah luar biasa. Saking sayangnya Rasulullah, saking tawadhu'nya Rasulullah, sampai binatang-binatang datang curhat kepada Rasulullah. Binatang. Saking lembut hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayatnya, Rasulullah lagi di kota Madinah, dalam perjalanannya datang unta. Unta datang lari kepada Rasulullah SAW, taruh kepalanya di sini. Di sini. Bisik-bisik, curhat. Langsung Rasulullah, "Man sahibu hadhihi naqa?" Man, siapa yang punya unta ini? Datang salah satu anak muda dari Ansar. Kata Rasulullah, jangan memberatkan untamu dan kasih makanan yang cukup. Dia tadi curhat, antum kasih kerjaan yang banyak, makanannya sedikit. Binatang. Subhanallah. Subhanallah. Karena itu orang yang tawadhu'nya luar biasa, akhlaknya mulia, dekat dengan manusia, menjaga adabnya, menjaga kata-kata. Suami ini satu kata bisa berharga bagi. Satu kata bisa berharga. Satu kata bisa masuk surga. Cuma kalau orang yang baik itu, akhlaknya baik, melihat orang lagi sedih, orang lagi galau, banyak masalah, datang orang yang baik itu, yang akhlaknya baik, tawadhu'nya luar biasa, sabar bah. Pasti ada solusinya. Semoga Allah berikan kemudahan dan jalan keluar dari masalahnya. Sudah selesai. Jadi hatinya tenang. Hatinya tenang. Ya, insyaAllah Allah pasti kasih jalan keluarnya. Satu kata bisa berubah hidupan mereka itu. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajari amalan luar biasa apa? Silaturahmi kepada orang sakit. Silaturahmi kepada orang sakit. Kalau orang yang keluar dari rumah dia silaturahmi kepada orang yang sakit, ditamani 70.000 malaikat. 70.000 malaikat teman Anda. Kalau Anda melakukan amalan yang mulia silaturahmi kepada orang yang sakit, 70.000 malaikat. Tapi begitu Anda sampai di sana, kata-kata yang baik ya, doa yang baik bagi orang yang sakit. Mohon maaf kerana banyak salah. Ada orang silaturahmi kepada orang sakit. Begitu silaturahmi katanya, "Pak, mohon maaf, ini sakit apa?" Kata beliau, "Paling sakit kanker." "Oh, sakit kanker? Oh, kemarin paman saya sakit kanker, meninggal dunia." "Oh, astagfirullah." Astagfirullah. Jangan begitu. Tenang saja. Bagi Allah semuanya kecil. Kun fayakun subuh. Bagi Allah flu itu sama dengan sama aja. Bagi Allah semuanya mudah. Kata-kata yang baik akan bisa berubah, akan menenangkan hatinya, percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Al-Quran. Artinya, kalau ingin tahu, selalu baca Quran. Al-Quran ini mendidikkan hati kita. Al-Quran mendidikkan hati kita. Kotoran, sombong, semua yang ada dalam hati kita yang tidak baik akan disucikan, dibersihkan sama Al-Quran. Disucikan, dibersihkan sama Al-Quran. Karena itu banyak yang baca Quran nangis. Nangis. Kenapa nangis? Ada sesuatu bergerak dalam hatinya. Ada sesuatu bergerak dalam hatinya. Lagi dicuci. Lagi dicuci. Al-Quran solusi, jalan keluar dari segala musibah kita, dari segala kegiatan kita ini. Al-Quran. Jadi yang stres, yang banyak masalah, banyak kegiatan, banyak urusan, jalan keluarnya Quran. Selalu dekat dengan Al-Quran, baca Al-Quran, akan kita dapat banyak pelajaran. Di dalam Al-Quran kita lihat Allah Subhanahu wa ta'ala suka akhlak apa. Dalam Al-Quran sudah penjelasannya, ya. Allah suka akhlak yang mana? Allah Subhanahu wa ta'ala suka orang yang jujur, amanah. Allah cintai orang yang jujur. Allah cintai orang yang adil. Yuhibbul muqsitin. Allah cinta orang yang tawadhu. Perintah Allah, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Itu cara Allah Subhanahu wa ta'ala. Khudhil afwa, selalu berikan maaf. Aku maaf. Dan minta maaf kalau salah, minta maaf. Kalau ada yang salah, maafkan aja. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi, selalu perintahkan dengan ma'ruf. Akhlak yang baik, ma'ruf. Zikir, salat, ibadah, ya, okey, baik. Wa a'rid 'anil jahilin. Kalau ada orang nakal, ada orang jahat, ada orang buruk, jauhkanlah diri dari orang itu. Sudah selesai. Sudah selesai. Al-Quran ajarin kita bagaimana kita bisa mendidikkan diri kita dalam akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Karena itu Bapak Ibu, kalau ingin selamat dunia dan akhirat, selalu menjaga akhlaknya. Selalu menjaga akhlaknya. Adab kita tidak lepas, tawadhu kita selalu. Rendah hati itu luar biasa. Man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Ternyata akhlak baik itu bukan cuma manusia yang senang, tapi Allah yang senang, Allah yang suka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking tawadhu kita lebih bagus, lebih ringan, lebih sempurna, martabatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surga. Saking tawadhu di dunia lebih tinggi, lebih mulia martabatnya di dalam surga. Sampai dan akhlak yang baik itu menarik orang-orang yang lain semuanya. Subhanallah, ternyata luar biasa. Dalam cerita-cerita orang yang masuk Islam itu, orang yang masuk Islam, yang menarik akhlak mereka. Oh, kenalan dia, tetangga dia orang Muslim, punya akhlak luar biasa. Menarik masuk Islam. Kakek-kakek kita yang datang dari Hadramaut ke Indonesia awal-awalnya ratusan tahun lalu, mereka apa caranya? Akhlak. Dalam akhlaknya, muamalahnya, jujur, amanah, tawadhu sama orang Indonesia menarik. Semuanya masuk Islam. Indonesia negara terbesar Islam. Kan awalnya Indonesia dia semuanya apa? Hindu. Kan? Seluruh dunia Hindu. Buddha. Sekarang alhamdulillah negara terbesar Islam. Yang menarik apa? Oh, tak berapa orang datang dari Hadramaut. Dia buka usaha
masalah di sini, muamalah sama manusia di sini, muamalah sama masyarakat di sini, tapi dengan akhlak yang baik, jujur, amanah dalam muamalah yang menarik, mereka masuk Islam. Dan banyak orang barat di sana, di Eropa, di Amerika, melihat orang Muslim itu sikapnya beda, adabnya beda, akhlaknya beda, jujur dan amanah dalam kata-kata, dalam muamalah yang menarik. Oh, ini gimana ini? Ya, itu wajib bagi kita kalau sebagai orang Muslim. Tidak boleh kita bohong, tidak boleh kita menipu, tidak boleh kita ini, tidak boleh. Itu Islam mengharamkan akhlak yang buruk itu. Diajari oleh Islam akhlak yang baik. Walaupun anda non Muslim, tapi wajib saya tetap baik sama anda. Kalau anda lagi bodoh, aku bantu. Oh gitu, ya benar. Oh, masuk Islam mereka dengan akhlak yang baik. Dengan akhlaknya. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup bagi orang yang begitu ingat hadis Rasulullah itu akan dapat martabat paling tinggi di dalam surga dan menjadi orang yang dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang punya akhlak yang baik. Innama bu'ithu liutammima makarim al-akhlaq, menyempurnakan akhlak. Artinya akhlak kita tetap baik sama keluarga kita, tetangga kita, dalam kerjaan kita, di mana kita berada, selalu bawa akhlak yang baik. Akhlak yang baik ternyata manfaatnya bukan cuma di dunia. Semuanya suka, semuanya senang dengan si fulan yang akhlaknya baik, tapi orang itu walaupun meninggal dunia tetap berjalan kebaikannya. Sekarang kalau ada orang akhlaknya baik meninggal dunia, mereka kata apa? Ya Allah, rahmatilah si fulan ini, ya Allah. Lihat anak dia, ya Allah, rahmatilah ayahmu ini, ayahmu luar biasa ini. Mereka doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi duduk sama sahabatnya. Tiba-tiba lewat satu jenazah. Sahabat semuanya, ya Allah, rahmatilah si fulan yang luar biasa ini. Kata Rasulullah, wajabat. Tidak lama lagi lewat satu jenazah lagi. Semua sahabat, alhamdulillah, meninggal. Kata Rasulullah, wajabat. Ya Rasulullah, tadi lewat satu jenazah, Rasulullah ucapkan wajabat. Sudah wajib. Begitu lewat satu jenazah lagi, Rasulullah ucapkan sudah wajib. Apa itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jenazah yang pertama kalian memujikan beliau itu, menyebutkan kebaikan-kebaikannya, wajib bagi dia masuk surga. Ternyata akhlak yang baik, nama baik, mewajibkan surga bagi. Yang kedua, mereka kesal, mereka sakit hati, alhamdulillah sudah meninggal. Buruk ternyata. Kata Rasulullah, wajib bagi dia masuk neraka. Jadi intinya ternyata akhlak. Intinya akhlak. Ulama-ulama kita dalam perjalanan belajar ilmunya, ada yang mengatakan, saya belajar adab 10 tahun. 10 tahun lagi belajar adab dan akhlak. 30 tahun belajar ilmu. Kalau saya kasih umur lagi, balik lagi, akan saya memilih 40 tahun semuanya belajar adab dan akhlak. Ternyata masalahnya serius nih, bukan main-main. Masalahnya serius. Tahu salah satu sifat ahli surga?
yang Allah mengujikan mereka. Yang Allah mengujikan mereka. Apa? وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. عباد الرحمن, hamba ar-Rahman. Allah berikan sifat yang mulia, hamba-hamba ar-Rahman. Apa sifat mereka? Yamshuna 'alal ardi hauna. Artinya selalu dia menjaga adabnya, akhlaknya, tawadhu'nya. Ini sudah luar biasa, tapi yang lebih luar biasa, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ini yang berat bagi kita. Ini yang susah sulit bagi kita. Apa? Kalau kita menjaga akhlak baik, insya Allah itu mudah. Tapi di sini kata Allah, kalau anda baik, datang orang yang nakal, orang yang jahat, buatkan masalah, memfitnahi kita, buatkan masalah, berantem sama kita. Kita akhlak, kita adab, kita terlalu tak salah. Tapi di sini kata Allah Subhanahu Wa Taala, anda baik, tapi datang orang memfitnahkan anda, membuat masalah, membuatkan anda. Di sini sifat mereka kata Allah, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Tetap mereka menjaga adab dan akhlaknya, tidak balas keburukan mereka, salama. Wa a'rid 'anil jahilin. Tinggalkan orang itu yang fasik, orang yang jahil, orang yang jahat, tinggalkan mereka. Itu yang susah sulit, mohon maaf. Sekarang bisa lihat, oh Syekh Hussein luar biasa ilmunya, adabnya, tawadhunya sama jamaah. Yang memang jamaahnya baik, saya tetap baik kan. Tapi kalau lihat saya di luar, ya, kalau ada orang berantem sama kita, balasan kita bilang, apalagi di Jakarta macetnya luar biasa, sudah pusing. Kita dalam berjalan, kita masuk mobil di depan kita gimana? Mana adabnya, mana akhlaknya kan? Berubah. Oh ibu ini baik, tapi mendengar info, oh ibu si fulana, nongin antum. Oh gitu, ya enggak, dia yang jahat, dia yang begini, dia. Mana adab kita, mana akhlak kita? Mana kalau seperti Rasulullah dan sahabat? Ya, semoga Allah ampuni dan tutupi aib saya, dan Allah maafkan dia. Sudah selesai. Itu akhlak yang benar. Tapi kalau kita balas benar, itu yang bahaya. Kamu yang salah. Enggak, saya. Kamu yang salah. Kita baik, datang musibah, datang ujiannya, datang fitnahnya, gimana sikap kita? Apakah tetap kita baik atau berubah? Kalau berubah, artinya akhlak kita palsu, belum asli. Yang bisa berubah-ubah itu, ya. Jadi baik sama si fulana karena memang dia baik, tapi sama si fulana karena dia jahat, dia ini, saya balas juga sama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqulu in ahsana an-nas ahsanna wa in asa'u asa'na, walakin wattinu anfusakum. Kata Rasulullah, jangan bilang kalau mereka baik saya ikut baik, kalau mereka jahat saya ikut jahat. Walakin wattinu anfusakum. Kalau mereka baik tetap kita baik, kalau mereka buat apa-apa aja kita tetap baik. Itu wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khususan untuk masalah suami istri, ini sangat penting. Khususan untuk masalah suami istri, karena banyak rumah tangga di Indonesia sudah hancur. Gara-gara apa? Sama istrinya, sama suaminya. Oh enggak, dia yang bilang begitu, saya bilang begitu. Dia yang bilang. Tidak ada begitu.
Kalau kita maafkan orang yang lain, orang di luar bisa masuk surga, apalagi sama istri kita sendiri. Apalagi sama istri kita sendiri. Di sini tidak ada yang namanya saya atau dia, tapi kita berdua masing-masing punya kekurangan. Tidak ada yang sempurna, tidak ada. Masing-masing punya kekurangan. Tapi tugas kita apa sebagai suami atau istri? Tugas kita apa? Menutupi kekurangan. Sudah selesai. Memang jangan cari yang sempurna karena kita sendiri belum sempurna. Tapi tidak apa-apa. Dia punya kelebihan dan ada kekurangan. Kita terima kelebihannya sunnah dan tutupi kekurangannya. Sama-sama bisa mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Selalu ingat, kalau Allah, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala maafkan kaum wanita. Kesian mereka kalau ada halangan, ya, datang tamunya, ya. Allah maafkan mereka tidak salah. Allah meringankan tugas mereka. Karena Allah sudah tahu kondisinya berubah. Kalau sekarang beda, bukan normal sekarang. Lagi ada halangan. Allah maafkan jangan salat. Kalau salat, ya, tiang agama Allah maafkan. Apalagi kalau belum masak. Apalagi kalau belum masak, karena sakit. Kan hari pertama sakitnya luar biasa. Hari yang kedua hari sakit kasihan. Allah maafkan tidak salah, apalagi kalau tidak masak. Jadi luaskan hatimu, sabar, paham. Ini istri kita harus kita jaga, harus kita layani, ya. Dan ibu-ibu juga harus lebih semangat, ya. Ibu-ibu mohon maaf, kemarin ada salah satu ibu tak mau masak di rumah. Datang suaminya capek, kasihan dari kerjaannya, mau makan, mau istirahat. Kata istrinya, saya tidak masak. Kenapa saya tidak masak? Saya capek. Oh gitu. Oh capek ya, oh kasihan. Padahal saya tadi mau ajak jalan-jalan, mau makan di restoran. Oh, saya sudah sombong. Oh ini. Tadi barusan capek. Gak masih kena capek, tapi kalau untuk diri baru, untuk punya ini tak benar. Jadi kita layani suami kita dengan baik. Pasti suaminya kalau nanti ada kekurangan, dia akan sabar dan terima istrinya dalam kondisi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhlak yang baik dapat cintaan Allah dan Rasulnya dan cintaan manusia. Manusia suka akhlak yang baik. Rasulullah suka akhlak yang baik. Allah suka akhlak yang baik. Dan balasan Allah bagi orang yang punya akhlak yang baik, surganya. Surga. Jadi kita tetap akhlak yang baik, bukan karena mereka, bukan karena dia, bukan karena beliau, enggak. Tapi karena kita ingin masuk surga. Karena kita ingin dapat ridha Allah. Karena kita ingin duduk sama Rasulullah di dalam itu. Itu tujuan kita, itu harapan kita. Orang pikirannya di sana, bukan di sini. Kalau pikiran kita di sini, kalau kita akhlak baik, besok dia tidak balas atau dia balas tidak baik, kita akan berubah. Gak bisa tahan manusia. Sifat manusia kalau baik baru balas baik, kalau tidak baik sama. Tapi kalau orang yang pikirannya surga Allah, saya akhlak di sini sama mereka bukan karena mereka, tak ada urusan dengan mereka, tapi karena itu perintah Allah. Biar saya dapat ridha Allah, biar saya dapat rahmat Allah, biar saya masuk surga Allah, biar saya temani Rasulullah di dalam surga, saya ikut akhlak yang baik. Ini sebagai salat, zikir, ibadah, itu untuk saya, bukan untuk mereka. Akhlak saya untuk saya. Muamalah saya, adab saya, jujur saya, amanah saya, itu untuk saya, bukan untuk mereka. Jadi tetap kita selalu jaga akan dapat dunia yang beres, akhirat yang selamat.
Tidak ada yang lebih mulia daripada orang yang punya akhlak mulia. Sampai kata Rasulullah SAW, coba, kalau perempuan, wanita yang nikah berapa kali, jadi misal ya, suaminya wafat, nikah lagi, suaminya wafat, nikah lagi, jadi dia punya berapa suami gitu. Ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, kalau perempuan seperti itu, dia nanti masuk surga sama siapa? Sama siapa? Kata Rasulullah, sama orang yang paling akhlaknya baik. Sama yang paling akhlaknya baik. Oh, subhanallah. Pentingnya akhlaknya. Pentingnya akhlak. Karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama kita usahakan mensempurnakan akhlak kita. Belajar adab dan tawadhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sama kufar Quraisy. Tahu kufar Quraisy? Orang Makkah, orang kafir yang di Makkah dihina oleh Rasulullah SAW. Berkali-kali membunuh Rasulullah, diusir, keluarkan dia Rasulullah dari Makkah. Coba, begitu datang Fathu Makkah, Rasulullah sudah menang, masuk Makkah, sudah menang, menguasai Makkah. Ketemu mereka yang selama 13 tahun dia jahat. Selama 13 tahun waktu Rasulullah di Makkah, berkali-kali membunuh Rasulullah. 13 tahun di Makkah, mereka begitu Rasulullah lagi salat di depan Ka'bah, kotoran-kotoran unta taruh atas kepalanya. Orang jahat banget. Begitu Rasulullah menguasai Makkah, mereka datang. Kata Rasulullah, "Ma tarawna anni fa'ilun bikum?" Kata Rasulullah kepada mereka, kira-kira apa yang kita lakukan sama kalian ini? Gimana kita balas ini? Kata mereka apa? Karimun ibnu karim. Ya Rasulullah, engkau mulia, keluarga yang mulia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 13 tahun mereka lakukan yang luar biasa, jahatnya banget. Kata Rasulullah, idhabu fa antum mutlaqa. Silakan aku maafkan semuanya. 13 tahun. 13 tahun, bukan sekali, bukan 2 kali. 13 tahun. Berkali-kali mereka memfitnah Rasulullah, menggodakan Rasulullah, membunuh Rasulullah sampai keluar dari Makkah. Satu kata, Anda mulia, saya aku maafkan semuanya, aku maafkan. Allahu Akbar. Ini akhlak yang luar biasa. Ini akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini akhlak. Karena itu kita usahakan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah sebagai contoh baik umat ini. Tapi bagi siapa? Bagi siapa Rasulullah menjadi contoh baik? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Orang yang fikirannya, harapannya Allah dan hari akhir surga, itu yang bisa menjadikan Rasulullah contoh baik dia. Ikuti ajaran Rasulullah, ikuti sunnah Rasulullah, ikuti akhlak Rasulullah, karena harapannya surga Allah, ridha Allah, itu harapan. Baru bisa. Tapi kalau orang yang fikirannya masih manusia, tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Kenapa dia begitu? Saya begini karena dia begini duluan. Dah selesai. Karena itu, jadikanlah Rasulullah SAW contoh baikmu
dalam segala urusan, dalam kerjaanmu, dalam rumah tangga, sama anak, sama suami, sama sahabat, sama tetangga, akan dapat jaminan dunia yang nikmat, akhirat yang selamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berikan hidayahnya, taufiknya kepada kami semua menjadi hamba Allah yang sempurna akhlaknya, sempurna tawaduknya, sempurna adabnya, biar bisa dapat kemuliaan nanti di hari kiamat, bisa duduk sama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Allah Subhanahu wa taala di martabat paling tinggi, al-firdausul a'la minal jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Jazakumullah khair Bapak Ibu. Sebelum kita tutup acara kita, kebiasaan almarhum bagi-bagi hadiah dulu ya. Jangan pulang dulu, kita kasih hadiah dulu. Ada bagian hadiah kepada Bapak Ibu jemaah di sini yang luar biasa. Tapi karena jemaahnya banyak, mungkin hadiah kita sedikit. Maaf ya. Jadi bukan semuanya dapat, cuma sebagian yang dapat. Jadi maaf ya. Tapi sebagian itu siapa? Sebagian itu siapa? Yang luar biasa. Yang luar, yang masih biasa-biasa mohon tak dapat. Orang yang semangat, orang yang malas-malas tak dapat. Ya. Orang yang siap berjuang untuk agama Allah, itu yang dapat. Caranya seperti apa? Aturan yang mana? Saya serahkan dulu kepada Ustaz Cinta mencari hamba Allah yang luar biasa, biar maju ke depan, terima hadiah kenang-kenangannya dan foto bersama. Kepada Ustaz Cinta silakan. Jazakumullah khairan untuk Syekh Husain Jabir. Jazakumullah khairan untuk semua yang hadir. Alhamdulillah, kita telah mendengarkan tausiah yang luar biasa dari Syekh Husain Jabir. Kita punya kebiasaan sebelum berdoa nanti dipimpin Syekh Husain Jabir, kita akan bagi-bagi hadiah khusus. Apa itu hadiahnya? Mana mas hadiahnya mas? Hadiahnya berupa iman. Yang ini ada satu mas. Hadiahnya berupa Al-Quran, tapi ini untuk yang luar biasa saya. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, saya dengan Syekh Husain Jabir dikeliling ke berbagai kota di Indonesia. Kami tak perlu dijemput, tak perlu diantar Pak ya. Kami juga tak perlu diamplopi Pak ya. Kami datang gratis, tetapi syaratnya adalah kita berdua mengajak semua yang mau diajak untuk peduli dengan saudara-saudara yang lebih susah. Saat ini ada saudara kita di Palestina yang keluarga mereka hancur. Karena apa? Karena terjadinya banyak pengeboman dan penembakan. Ada keluarga yang suaminya hilang, ada keluarga yang istrinya meninggal, ada keluarga yang anaknya meninggal. Intinya ternyata tak hanya nyawa yang melayang, tapi rumah mereka banyak juga yang hancur, madrasah mereka banyak yang hancur. Bahkan yang terbaru, masjid-masjid di sekitar Masjidil Aqsa yang mereka cintai, yang untuk sholat tiap hari juga banyak dibom dan dihancurkan. Maka Bapak Ibu sekalian, kita di sini keluarga kita insya Allah nyaman semuanya, betul? Kita pergi nyaman, betul nggak? Kita bisa jamaah bareng keluarga, ngaji bareng keluarga, habis ngaji kuliner bareng keluarga, betul? Iya, itu wajah-wajah kuliner semuanya ya. Maka ketika kita aman di sini, nyaman di sini, jangan kemudian merasa wah, aku dicintai oleh Allah nih, keluargaku dilancarkan. Tidak. Ternyata sesuai surat Al-Anbiya ayat 79, silakan dibuka. Maaf, Al-Anbiya ayat 71. Wa najjaynahu wa lutan ila al-ardil lati barakna fiha lil alamin. Surat Al-Anbiya ayat 71. Dan telah kami selamatkan, kata Allah, Nabi Ibrahim juga Nabi Lut alaihissalam ke sebuah negeri yang negeri itu penuh dengan berkah dan berkahnya memancar ke seluruh alam semesta.
termasuk ke Indonesia. Jadi Indonesia ini hijau royo-royo, kembang rimpah Cilawi, bertawa harjo, aman, tentram, masya Allah semua mudah. Air tuh, di sini air mudah, makanan minuman mudah, kemana-mana mudah, aman, tentram. Ini ternyata hasil kecipratan dari keberkahan bumi Syam yang jantungnya adalah Palestina. Maka kalau pengen Indonesia tetap aman tentram, keluarga kita tetap dijaga oleh Allah, yuk kita bantu keluarga-keluarga di Palestina yang mereka sedang kesusahan luar biasa. Mereka saat ini yang pertama kesulitan air di tahun dilihat. Mereka saat ini sedang sangat kesulitan air. Karena apa? Air mulai beracun, entah diracuni, entah karena terkontaminasi oleh banyaknya bom yang sering berjatuhan di sana, sehingga air itu sudah diteliti tidak layak untuk diminum. Karena diminumkan hewan bisa mati, disiramkan bunga bisa layu, itu terpaksa diminum saudara kita di sana. Maka infak Bapak Ibu sekalian, insya Allah terutama akan untuk membelikan galon air yang kita pasang di setiap rumah di Palestina. Kemudian kita persiapkan juga air bersih dengan pompa air di tempat-tempat tertentu sehingga mereka teraliri air bersih untuk masak, untuk mandi, untuk wudhu, untuk minum dan seterusnya. Ini program kita sudah berjalan dan terus berjalan. November besok kita utus tim khusus untuk membawa infak sedekah Bapak Ibu sekalian. Kita kumpulkan dari masjid-masjid juga yang lain untuk kita manfaatkan untuk pengadaan tandon air dan juga pompa air. Yang kedua, kita punya program utama di Palestina, yaitu membangun ulang masjid-masjid kecil yang oleh Israel. Jadi ketika Israel ini hampir putus asa merebut Masjidil Aqsa, susahnya minta ampun untuk mereka, akhirnya mereka mulai membangun masjid-masjid di sekitar Masjidil Aqsa. Harapan mereka kalau yang kecil-kecil dibom umat Islam tak peduli, maka saat Masjidil Aqsa dibom atau direbut paling juga tak peduli. Mereka berpikir begitu. Maka kita berpikir terbalik, yang kecil-kecil yang dihancurkan kita bangun ulang, ya, agar umat Islam seluruh dunia peduli dengan masjid yang dihancurkan. Karena kita bangun ulang, kemudian Al-Aqsa yang utama juga terus kita jaga. Bapak Ibu kalau lihat di video itu, ini Masjid Syuhada 3 lantai di Jalur Gaza, belum lama dibom, hancur rata dengan tanah. Sekarang sudah kita bangun ulang lewat Yayasan Amal Cinta Al-Aqsa. Dan yang luar biasa adalah semua dana yang dipakai bangun masjid itu adalah semua hasil infak sedekah umat Islam Indonesia. Takbir, Allahu Akbar. Ini luar biasa. Man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun satu masjid di dunia, Allah bangunkan satu rumah di surga. Setelah ini kita akan bangun masjid-masjid yang lain, karena banyak sekali yang hancur, tidak layak dipakai, sehingga umat Islam di sana yang mewakili kita menjaga Masjidil Aqsa di kampung-kampung mereka tidak punya masjid yang layak, karena dihancurkan. Maka kita bangun satu persatu sehingga kita ada ladang amal yang sangat banyak di sana. Bapak Ibu sekalian, ini program utama, yaitu air dan juga bangun ulang masjid-masjid yang dibangun oleh musuh-musuh Allah. Maka hadiah ini terkait dengan itu. Al-Quran ini akan kita berikan, maksud saya diberikan oleh Syekh Jabir, kemudian nanti didoakan oleh beliau, langsung untuk berdoa dengan beliau. Syaratnya adalah begitu angkat tangan, maju ke depan, berjanji insya Allah mau infak cukup 1 juta rupiah. Uangnya bisa nyusul, gak harus yang ini, boleh ditransfer, boleh diambil ke rumah, boleh dicicil sebulan, boleh nunggu gajian, boleh nunggu panen, boleh dapat suami kaya nanti yang janda-janda ya. Intinya tidak harus yang ini uangnya. Siang ini cukup angkat tangan, maju ke depan, foto dengan saya, didoakan, diberi kenang-kenangan. Setelah itu yang putra-putra mencatatkan namanya ke sebelah sini. Nanti ada tim kita mencatatkan nama, nomor kontak, dan infaknya mau diserahkan dengan cara bagaimana. Ditransfer boleh, diambil ke rumah boleh, ya, dicicil sebulan boleh. Intinya nggak harus yang ini, ya. Kita punya waktu sekitar 10 menit dari sekarang, cukup dengan infak 1 juta rupiah. Ingat, uangnya nggak harus sekarang,
tetapi hadiahnya diberikan sekarang karena Syekh Husain tidak bisa lama di sini. Saya ini kita akan ke penginapan dan malam isi lagi, dan besok pagi-pagi kita sudah terbang, beliau ke Jakarta, saya ke Jogja. Jadi ini roadshow terakhir di Lumajang, dan semoga Bapak Ibu sekalian siap menyisihkan sebagian harta. Karena apa? Yang utama sebenarnya kita berangkat ke Palestina karena sudah akhir zaman dan kita harus berhadapan dengan musuh-musuh Allah di sana. Tapi ketika belum bisa ke sana, kita berangkatkan sebagai rezeki yang Allah berikan pada kita untuk membantu perjuangan saudara-saudara kita yang sedang susah di sana. Bismillah, mulai dari sekarang 10 menit. Silakan angkat tangannya, bagus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maju ke depan semuanya. 10 menit kita punya waktu. Langsung maju, bapak-bapak sebelah sini, ibu-ibu sebelah sana. Ya, tolong diatur barisannya. Silakan maju ke depan. 10 menit dari sekarang. 10 menit dari sekarang, silakan. Masya Allah. Ibunda jazakumullah khairan katsira. Harta yang kita makan, kata Nabi, pasti akan habis dan sebagian jadi kotoran. Harta yang kita simpan akan bisa jadi fitnah, maka bisa jadi rebutan. Tetapi harta yang disisihkan sebagian kecil untuk membantu saudara yang sedang susah, itulah harta yang sebenarnya, itulah harta yang abadi, itulah harta yang menyelamatkan kita di dunia hingga di akhirat. Masya Allah, takbir, Allah. Banyak sekali yang maju, banyak sekali yang berbaris. Masya Allah, tidak ada ceritanya kata Nabi orang yang banyak infak, banyak sedekah jatuh miskin. Tetapi justru yang bakhil, berundil, alias fakir dan cetil, itu yang banyak dimiskinkan, dibangunkan oleh Allah. Mengapa? Karena setiap pagi seperti ini, malaikat ada 2 orang yang menunggu kita, menunggu di depan rumah kita. Kalau pagi atau siang ini kita infak sedekah, maka malaikat yang satu angkat tangan kemudian berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berilah ganti berlipat ganda untuk tuan rumah yang infak sedekah pagi ini. Tetapi ketika sama sekali kita tidak pernah infak dan sedekah, berhari-hari kita tidak pernah infak dan sedekah, maka malaikat yang satu yang angkat tangan kemudian berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah hancurkan harta tuan rumah ini karena dia sama sekali tidak mau membantu saudara yang lebih susah. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita tidak didoakan malaikat yang terakhir tadi, tapi semoga kita didoakan malaikat yang pertama, yaitu Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berilah kartu berlipat ganda untuk bapak ibu yang infak, yang sedekah pagi atau siang ini. Masya Allah, luar biasa. Ya, silakan maju ke depan. Kita tinggal punya waktu 8 menit. Yang belum maju silakan maju. Ingat, cukup dengan infak 1 juta rupiah, yang semua hasil infak akan kita kumpulkan dan akan kita pakai untuk membangun ulang masjid di Palestina, juga mengadakan air bersih untuk warga-warga di Palestina. Karena tidak ada infak yang lebih baik, tidak ada sedekah yang lebih baik kecuali air. Nabi bersabda, tidak ada sedekah yang lebih baik kecuali air. Karena apa? Orang 3 hari tidak makan, kalau masih minum air, peluang untuk hidup masih ada. Bayangkan 3 hari makan terus tanpa minum air, rasanya kayak rokok. Masya Allah. Ya, bismillah. Yang masih ingin maju ke depan untuk antri untuk ketemu dengan Syekh Husain Jabir, ingat, Syekh Husain Jabir ini ahli Quran, keluarganya ahli Quran semuanya. Beliau juga sedang musafir dari jauh, maka doanya insya Allah mustajab. Beliau akan mendoakan yang maju ke depan, memberikan kenangan berupa Al-Quran, mendoakan khusus dan foto berdua dengan beliau. Masya Allah, ini luar biasa. Syekh jazakumullah khairan katsira, semoga jadi amal soleh Syekh Jabir dan keluarga. Yuk, sambil kita menanti yang antri maupun yang akan maju, kita ambil